Shalom. Shalom. Puji Tuhan akan satu minggu baru yang Tuhan telah berikan dan satu pelajaran indah yang Tuhan juga telah berikan untuk kita bisa pelajari bersama-sama di channel The Safe Ministry. Dan pada minggu ini kita diberikan suatu pelajaran mengenai diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Para panelis sudah hadir dan siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu kita akan doa buka. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu dan terima kasih atas kesempatan Kau telah berikan sehingga kami bisa mempelajari sekolah Sabat pada saat ini. Bukakan hati dan pikiran kami ketika kami mempelajari hal ini sehingga bisa membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai mempelajari sekolah Sabat kita dengan kita mendengarkan pengantar pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, satu minggu ini kita diajak pemikiran kita kepada satu sosok yang ternyata sudah diramalkan atau sudah dinubuatkan secara akurat oleh para pemazmur. Ya, kalau kita lihat di Mazmur 118, ya di ayat hafalan Mazmur 118 ayat 22-23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi nanti dalam satu minggu ini, ya kita akan disuguhkan bagaimana Mazmur ya secara akurat sekali menggambarkan siapa itu Kristus, lebih tepatnya keilahian Kristus ya. Arti keilahian Kristus bagaimana Kristus yang sudah menjadi manusia itu yang sebenarnya adalah Allah. Lalu bagaimana juga ketaatannya, semangatnya untuk bait Allah. Lalu juga kita diperkenalkan dengan identitas gembala yang baik, bagaimana dia dihianati, menderita, bahkan secara jelas nanti dikatakan tulang-tulangnya dipatahkan. Lalu juga digambarkan mulai dari apa? Kematian, bangkit, naik. Ya semua ada di sana. Ya semua ada nanti di yang kita pelajari di dalam kitab Mazmur. Jadi dalam satu minggu ini nanti akhirnya ya ketika kita dibawa pemikiran kita kepada satu sosok itu, maka sesuai dengan judul ini, bagaimana kita nanti akhirnya menyadari, mengakui bahwa ternyata orang-orang ya orang-orang yang datang di dalam nama Tuhan akan merasakan pengalaman-pengalaman diberkati oleh Tuhan ya secara langsung. Itu yang menjadi pengantar bagi kita pemirsa The Safe Ministry di dalam satu minggu ini. Baik, Pak Tobing. Sebagai topik pertama kita untuk pelajaran minggu ini berjudul Pengorbanan Diri Gembala Ilahi. Apa yang digambarkan di sini Tuhan sebagai gembala kita, Pak Tobing? Satu identitas, satu gelar yang Tuhan perjelas kepada kita bahwa Tuhan kita adalah gembala ya, gembala ilahi. Ada beberapa ayat dan pasal di dalam Mazmur ya, kita coba mengupas salah satu ya dari Mazmur 23 ya, Mazmur yang sangat populer di kalangan orang Kristen ya. Kita coba cermati pelan-pelan ya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur ini sudah langsung diawali bahwa pengalaman Daud ketika dia merasakan bagaimana dia digembalakan. Ya, artinya dibimbing, dipelihara oleh Tuhan. Dia merasakan apa? Tidak pernah dia mengalami kekurangan. Kenapa? Ketika tiba di padang yang berumput hijau, ya, dia dibaringkan. Ya, ketika dia membutuhkan air, ya dia bimbing ke air yang tenang. Bukan hanya itu, di ayat 3 ia menyegarkan jiwaku. Pemirsa The Safe Ministry menyegarkan jiwa ya, ini masalah jiwa, masalah pikiran ya, ini satu hal yang berkat yang luar biasa. Pemirsa, tidak ada yang menjamin di dunia ini bahwa kita akan segar jiwanya. Kekayaan, materi, jabatan, pengaruh
apalagi itu tidak ada yang menjamin. Tapi ketika kita digembalakan oleh Tuhan, kita akan merasakan kesegaran jiwa. Kesegaran jiwa ini sangat penting. Ya, bagaimana kita hidup tenang. Ya, mungkin saja kita sekarang sedang berjuang dengan kesehatan atau mungkin keluarga kita sedang diguncang dari segi ekonomi atau mungkin dari hal-hal yang lain. Tapi ketika kita merasakan pengembalaan Tuhan, hati kita tetap segar. Bagaimana orang-orang yang tidak merasakan pengembalaan Tuhan, begitu ada masalah sedikit tergoncang jiwanya. Banyak yang langsung berpenyakit oleh karena apa? Oleh karena psikisnya juga tidak tenang. Lalu apalagi? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, ini satu hal yang juga kita syukuri bahwa kita digembalakan oleh gembala yang membawa kita ke jalan yang benar yang tidak akan menyesatkan kita. Kalaupun di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini ya Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ini akan mulus-mulus terus, akan hal-hal yang senang terus. Kalaupun kita di dalam lembah kekelaman, di dalam mungkin hal yang sangat menakutkan bagi kita tidak takut bahaya karena apa? Ya, karena kita meyakini dan mengalami bahwa dialah yang beserta kita. Dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan kita malu. Ketika setan hendak mempermalukan kita, ya Tuhan sediakan hidangan bagi kita. Artinya Tuhan cukupkan, ya Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan. Dan bahkan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Apa artinya? Kepala melambangkan apa? Ketenangan pikiran, hikmat, bijaksana. Dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi ini ada kata ditambah dengan dikuatkan dengan kata belaka. Artinya apa? Seumur hidupku kita hanya apa? Kita selalu dikaruniai apa? Kebajikan dan kemurahan. Dan kalimat yang paling powerful, yang paling berkuasa sekali adalah apa? Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu kebahagiaan yang paling menjamin hati kita adalah apa? Ketika kita Ya, ketika kita di dalam sepanjang hidup kita tinggal diam di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan berarti fisik yang dimaksud, tetapi kita tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Karena rumah adalah tempat kita berlindung. Rumah adalah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Tuhan mempersatukan kita sepanjang masa oleh penggembalaannya. Ini pemirsa The Safe Ministry, ini satu pelajaran yang sangat baik. Bagaimana gembala ilahi itu memberikan dirinya, mengorbankan dirinya. Demi apa? Demi kita tidak dipermalukan, supaya kita tenang, supaya jiwa kita sejahtera, supaya pikiran kita bahagia. Itulah yang Tuhan lakukan. Dia baringkan kita di tempat apa? Padang yang berumput hijau. Dan Tuhan ya dan kita akan apa? Kita akan mengungkapkan satu kalimat terakhir. Dan aku akan tinggal diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita puji Tuhan karena pengembalaan Tuhan yang baik kepada kita. Pertanyaannya, maukah kita digembalakan? Maukah kita menjadi domba yang mau dituntun oleh gembalanya? Apakah kita jangan-jangan ya kita membawa jalan kita sendiri, tidak mau mendengarkan suara gembala kita. Ini satu panggilan bagi kita bahwa Dia memanggil kita sebagai domba-dombanya dan menyatukan kita menjadi apa? Satu kawanan yang dipeliharakan oleh Allah. Demikian pemirsa The Safe Ministry, pelajaran yang disampaikan di dalam hari ini. Baik. Selanjutnya, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran di hari Senin adalah Mesias yang menderita, di mana diceritakan mengenai penderitaan Yesus di kayu salib. Pak Fajar, apa hubungannya peristiwa ini dengan hubungan Yesus dengan Bapa di surga? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Apa sih hubungan Mesias yang menderita ini dengan Bapa yang ada di surga? Ya? Ini pertanyaan bagus sekali ya. Tentunya
kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana Mesias yang menderita ini sebetulnya sudah diungkapkan oleh pemazmur, bahkan mungkin kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus itu mati di atas kayu salib ya. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa sekali, bagaimana Raja Daud itu dia bisa mengungkapkan, dia bisa melihat bahwa ada satu penderitaan bagi Mesias, dan dia merasakan apa ya, ditinggalkan. Mari kita coba baca di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Judulnya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Kalau kita coba bandingkan di dalam Matius 27 ayat 46, bagaimana Yesus ketika itu dia berseru kepada Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sangat mirip sekali ya dengan apa yang diungkapkan oleh Mazmur, yaitu Raja Daud, bagaimana seakan-akan Allah ini meninggalkan dia. Dan ini terbukti dengan Yesus di atas kayu salib mengatakan, Eli Eli lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi siksaan, penderitaan, bagaimana Mesias ini memikul dosa seluruh umat manusia, dosa di atas dunia ini, sehingga dia memisahkan antara dia dengan Bapaknya. Tentunya dapat diukur bagaimana kedekatan dia dengan Bapaknya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, sebetulnya firman dan Allah itu adalah satu. Bagaimana kedekatan kesatuan ini bisa menjadi satu tolak ukur kedekatan antara Yesus dengan Allah Bapa yang ada di surga. Nah, sekarang hal itu dipisahkan. Bagaimana perasaan Yesus terpisah dengan Allah Bapa yang ada di surga. Dan dia harus menderita, harus menanggung dosa yang dilakukan oleh seluruh umat manusia. Dan itu dibebankan kepada dia. Dan konsekuensinya dia harus terpisah dengan Allah Bapa yang ada di surga. Penderitaan yang dialami oleh Yesus itu sangat begitu dalam sekali, dan itu dirasakan oleh Mazmur Daud ya. Bahkan hinaan, cercaan, cemoohan itu juga diungkapkan oleh Raja Daud. Mari kita baca di pasal Mazmur 22 ayat yang ke-8 ya. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat yang ke-7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Bagaimana Raja Daud ini mengungkapkan Mesias yang akan datang itu akan diolok-olok, kemudian banyak orang yang menghina, kemudian mencibir, bahkan menggeleng-gelengkan kepalanya ya. Dan itu juga terungkap pada waktu penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus juga menghina, mengolok, kemudian tidak percaya jika memang engkau anak Allah, mengapa engkau nggak turun ya dari kayu salib ini. Kemudian seluruh para serdadu membagi-bagikan pakaian dari Mesias ini. Dan rupanya memang itu memang terjadi ya, digenapi pada waktu Yesus di atas kayu salib. Nah sekarang, setelah Yesus mengalami penderitaan ini, tentunya penderitaan ini menjadi satu sumber keselamatan bagi umat manusia. Yesus harus melakukan hal itu, terpisah dengan Bapa di surga, menanggung seluruh dosa umat manusia, agar menjadi satu sumber keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tentunya bagi mereka yang percaya dan menaruh pengharapan di dalam Dia, maka Yesus ini akan menjadi satu sumber keselamatan atau batu penjuru yang hidup dari bait Allah yang rohani. Nah, tentunya bagi mereka yang menolak batu penjuru ini, yaitu menolak akan keselamatan, rencana keselamatan Tuhan, maka batu ini akan menjadi satu ya agen penghakiman bagi mereka. Oleh karena itu, pemirsa The Save Ministry dan Beatrice tentunya, mari kita memiliki satu pengharapan, yaitu batu penjuru yang sudah terbuang, karena itu menjadi satu sumber keselamatan bagi seluruh umat manusia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Save Ministry. Baik, Pak Fajar.
Pemirsa The Safe Ministry, judul pembahasan kita di hari Selasa yaitu selalu setia pada janjinya. Mungkin manusia seringkali melanggar janji-janji kita, tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus selalu setia pada janjinya. Pak Tobing, boleh lebih diuraikan lagi apa hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai pelajaran di hari Selasa? Ya, benar sekali Saudari Beatrice, pengantar yang sangat baik ya. Jadi memang manusia sering melanggar janji Tuhan, tapi apa yang Tuhan tunjukkan? Coba kita baca di dalam Mazmur 89 ayat 28 sampai 33. Kita coba cermati ayat demi ayat. Ya, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Ya, ini siapa yang dimaksud dengan anak sulung di sini? Apakah ini yang disebut anak sulung secara biologis? Lalu apakah ini menunjuk kepada Daud? Ya, kalau kita coba lihat kembali nanti ciri-ciri atau karakteristik yang diterangkan di dalam kitab Mazmur ini, maka kita nanti akan tahu bahwa anak sulung yang dimaksud di sini adalah Yesus. Ya, lalu aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Inilah satu janji Allah, ya satu janji Allah kepada kita yang diungkapkan oleh pemazmur. Lalu aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan takhtanya seumur langit. Bagaimana Allah ya tetap mengendalikan dunia ini bahwa atas skenario Tuhan maka akan lahir cucu dari Daud ya yang akan menjadi apa? Menjadi pemegang atau pemenuh perjanjian itu. Lalu jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, ya, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, ya Allah sudah memberi peringatan di sini. Apa akibat kalau anak-anaknya meninggalkan Taurat dan tidak menurut hukum Tuhan? Dikatakan, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi ada satu hal yang menyenangkan juga di ayat selanjutnya, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Pemirsa The Safe Ministry, ini seperti satu jaminan bagi kita ya. Tadi Saudari Beatrice bilang bahwa manusia sering lupa dengan janji Tuhan. Bahkan si pemazmur sendiri, si penulis ini yaitu Raja Daud sendiri. Ya bagaimana Allah sudah memberikan janji kepada dia, tapi Daud sendiri meninggalkan Tuhan, ya. Dia melupakan Tuhan. Tapi apakah Tuhan melupakan Daud? Apakah Tuhan meninggalkan Daud? Tuhan melalui Nabi Nathan dengan penuh kasih mengingatkan Daud. Dan akhirnya apa? Ya, akhirnya Daud bertobat. Ya, Daud tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, pemirsa The Safe Ministry, demikianlah juga kepada kita. Ya, Tuhan kita Allah yang maha baik, yang maha kasih, yang sudah memberikan banyak janji kepada kita. Ya, yang kalau kita mau menyerahkan hidup kita dikendalikan oleh rohnya, mempercayai janji-janjinya, maka Tuhan akan membuat hidup kita mulia, hidup kita terhormat, ya, hidup kita bahagia, pemikiran kita penuh dengan bijaksana. Tapi kita sering melupakan janji Tuhan itu. Hanya yang menjadi kabar baik adalah bahwa anak sulung itu, yaitu Yesus yang diserahkan kepada kematian, ya, yang diserahkan kepada kuasa setan dan akhirnya dia bangkit menang, ya. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah melupakan janji-janjinya. Kalaupun kita meninggalkan dia, tapi dia dengan belas kasihan, dengan kerinduan dia selalu memanggil, mengingatkan agar kita bergantung kepada janji-janjinya. Pemirsa The Safe Ministry, ya, apalagi yang kita ragukan sebenarnya dari janji-janji Tuhan. Ya, apalagi yang kita ragukan
dari apa yang sudah Tuhan buat kepada kita. Kita sudah melihat bagaimana nubuatan-nubuatan yang dituliskan oleh para pemazmur digenapi semuanya oleh kehidupan Yesus di dalam pelayanannya. Ya, sebenarnya ini menjadi satu pegangan bagi kita bahwa kita diminta agar selalu setia pada janji. Demikian pemirsa The Safe Ministry pelajaran kita hari ini. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, di hari berikutnya pelajaran kita mengenai Raja Kekal dengan kekuatan tak tertandingi. Pak Fajar, di sini Yesus digambarkan sebagai Raja Kekal dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus merupakan Raja Kekal, Pak Fajar? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus atau Kristus yang mati di atas kayu salib itu adalah Raja Kekal yang memang patut kita harus sembah. Memang patut yang kita harus agung-agungkan ya. Dan dinyatakan sebagai Raja Kekal menjadi satu sumber keselamatan bagi umat manusia. Tentunya Mesias itu duduk di sebelah kanan Allah ya, sebagai seseorang yang memiliki satu otoritas dan kehormatan yang tinggi ya, yang belum pernah orang itu dapatkan. Tentunya yang duduk di sebelah kanan itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah Mesias. Itu tercermin di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 5 sampai 6. Mungkin pemirsa The Safe Ministry bisa mempelajari, dan banyak ayat-ayat yang terkait bagaimana Kristus Mesias itu dinobatkan sebagai raja yang kekal dengan kekuatan yang tidak dapat tertandingin ya. Mari kita baca dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahkanlah di antara musuhmu. Jadi memang dinyatakan bahwa seseorang yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu adalah Mesias, dan nubuatan ini terwujud yaitu pada diri Kristus, Yesus Kristus, yang memang dia juga dibangkitkan oleh Tuhan dan sekarang duduk melayani di sebelah kanan Tuhan, bahwa dia adalah Mesias dan Raja Kekal. Nah, mari kita coba akan lihat, tentunya pada akhirnya Kristuslah menjadi pemenang mutlak ya atas musuh-musuhnya, dan tongkatnya dari Sion mengakhiri semua kejahatan dan menggambarkan bagaimana kerajaan yang tidak tertandingin. Kalau berbicara mengenai tongkat ya, tongkat itu adalah simbol dari penghakiman ilahi. Ini tongkat ini awalnya dipegang oleh para pemimpin suku sebagai lambang suku tersebut. Dan tongkat Kristus itu berasal dari Sion karena dia melambangkan bahwa dialah yang mengembalakan umat-umat Sion atau umat-umat Tuhan. Tongkat adalah simbol penghakiman ilahi yang mengakhiri kekuasaan kejahatan dan menggambarkan bagaimana pemerintahan Kristus yang tidak tertandingin ini akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi luar biasa sekali ya, tongkat kekuatan yang diserahkan kepada Kristus, dan dia mengembalakan untuk umatnya, yaitu umat tebusan, umat Sion, yaitu mengakhiri semua kejahatan dan meneguhkan akan kerajaan Sion untuk kekal selama-lamanya. Kemudian kita coba baca berkat yang dijanjikan kepada semua orang yang percaya kepada Raja dan orang-orang bersukacita atas pemerintahan Mesias yang berdaulat dan benar. Jadi semua umat manusia bersyukur, mereka percaya kepada Raja yang kekal, yaitu Mesias, yaitu Tuhan, yang sudah diberikan satu tempat di sebelah kanan Allah untuk memerintah kerajaan yang kekal untuk selamanya. Ada satu sukacita atas pemerintahan Mesias yang berdaulat dan benar ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Jika sebelumnya Tuhan digambarkan sebagai Raja yang kekal, pada pelajaran hari Kamis, Kristus digambarkan sebagai imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Pak Fajar, apa artinya bahwa Kristus itu imam dalam hidup kita? Baik, kalau hari sebelumnya kita membahas bagaimana Mesias, Tuhan atau Kristus itu adalah Raja kekal yang tidak dapat tertandingin, di pelajaran hari Kamis ini disebutkan bahwa
Kristus atau Tuhan yang duduk di sebelah kanan itu adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini luar biasa sekali. Ada dua jabatan yang dimiliki oleh Raja Kekal atau Kristus itu sendiri. Yang pertama adalah Raja yang tidak tertandingi. Yang kemudian yang kedua, dia adalah sekaligus imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi dia adalah sebagai perantara juga ya, sebagai perantara juga. Mari kita baca lanjutan dari Mazmur 110 ayat yang keempat. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu yang meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Kemudian ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Nah, dari ayat Mazmur ini menyatakan bahwa Kristus atau Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi akan janji Tuhan itu digenapi pada waktu di atas kayu salib. Dia bertindak sebagai imam juga menurut Melkisedek, dan kita dapat merasakan bagaimana perantaraan dia ya. Sebagai umat-umat Tuhan yang penuh dengan dosa, ada satu perantara, yaitu atau Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa, sehingga dia bisa membawa akan kasus-kasus kita kepada Allah Bapa, bagaimana kita menaruh percaya kepada Tuhan. Dengan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib, kita beroleh satu keselamatan. Dan kita dibenarkan ya, menggunakan pakaian yang sudah diberikan oleh Kristus bagi kita, sehingga kita tidak telanjang lagi oleh karena keperdosaan kita, namun kita sudah menggunakan pakaian yang baru. Nah, mari kita coba baca di dalam kitab Ibrani juga, Ibrani pasal 7 ayat yang ke-20 ya. Dan sama seperti hal itu tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ya dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat sebagai imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkap-tingkap surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yesus mengorbankan nyawanya bagi dirinya sendiri untuk kepentingan umat manusia yang percaya. Sehingga banyak orang yang boleh memperoleh satu keselamatan, kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Kristus. Jadi Yesus sebagai raja, kemudian sebagai imam juga sudah diungkapkan oleh Raja Daud. Bagaimana Kristus ini menggenapi seluruh rangkaian nubuatan apa yang digambarkan oleh Raja Daud ini. Sehingga kita memiliki satu pengharapan, yaitu Kristus Mesias sebagai imam, sebagai perantara antara manusia dan Allah Bapa yang ada di surga. Sehingga kepercayaan kita kepada Kristus atau Yesus tidak akan sia-sia, namun kita akan memperoleh satu kehidupan kekal seperti yang dijanjikan oleh Dia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Pak Tobing akan memberikan kesimpulan atas pelajaran ini. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry. Aku adalah aku, ya. Akulah jalan dan kebenaran, akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, ya. Ada banyak sekali identitas-identitas Allah, identitas Tuhan kita yang dinyatakan kepada kita. Ini semua supaya kita diyakinkan, supaya kita semakin bergantung bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan ini adalah Allah yang luar biasa. Dan diberkatilah ya siapapun kita, ya, dan kita berharap semua kita ya menjadi orang yang selalu datang di dalam nama Tuhan. Allah kita
adalah imam, dia raja, dia imam, ya, yang sekaligus merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia juga adalah Allah yang sudah menang, yang mengalahkan jerat dosa, dan dia sudah bangkit, ya, sudah bangkit, dan dia juga sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalaupun kita sering lupa, gagal di dalam memenuhi janjinya, tapi Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang lebih menginginkan pertobatan kita daripada kematian kita, Allah yang lebih merindukan, ya, kita kembali kepada Dia daripada kita meninggalkan Dia. Pemirsa The Safe Ministry, ya, kepada Allah, kepada Yesus sudah diberikan kuasa, ya, di sorga dan di bumi. Untuk apa? Untuk bisa kita andalkan selalu, agar kita apa? Agar kita terberkati, kita terlindungi di dalam hidup kita di dunia ini. Diberkatilah kita yang mengandalkan dan yang selalu datang di dalam nama Tuhan. Maka kita semua pemirsa The Safe Ministry, inilah waktu bagi kita ketika kita selama ini kurang mengandalkan, ya, kurang datang di dalam nama Tuhan. Dalam melalui pelajaran 1 minggu ini kita diingatkan agar kita datang kepada Raja Kekal yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi itu, yang menjadi imam bagi kita selama-lamanya, yang memberikan, yang selalu setia kepada janji-janjinya, yang sudah menderita duluan dan dia menang. Dan semua dilakukan itu apa? Merupakan pengorbanan bagi kita sebagai wujud kasihnya kepada kita. Marilah kita datang di dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas peran Tuhan dalam hidup kita. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kami memiliki Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang patut kami sembah dan kami muliakan oleh karena pengorbanan Engkau di atas kayu salib, menjadi satu raja dan imam bagi kami semuanya, gembala yang baik, menjadi perantara bagi umat manusia dengan Allah. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan yang sudah bersedia untuk turun di atas dunia ini, menjelma sebagai umat manusia. Tuhan dapat merasakan bagaimana penderitaan umat manusia di atas dunia ini. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan Engkau di atas kayu salib dan bangkit di antara orang mati dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah dan memiliki satu janji keselamatan bagi umat manusia bila mana kami percaya kepada Tuhan. Dan biarlah ini dapat menginspirasi bagi kami, berkati seluruh pemirsa The Safe Ministry, sehingga mereka boleh menaruh percaya dan tetap setia sampai Engkau datang menjemput kami semuanya pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, menebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sungguh luar biasa berkat dan peran Tuhan di dalam hidup kita. Tentunya kita juga berharap pemirsa The Safe Ministry merasakan luar biasanya pelajaran kita selama 1 minggu ini. Kita tidak sabar untuk bisa berdiskusi lebih lanjut lagi dengan pemirsa The Safe Ministry. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan pesan, suka dengan video kami dan langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.